sukacita pada siang hari ini, amin. Yang rindu untuk memuji muliakan nama Tuhan, lambaikan tangannya, amin, haleluya. Mari kita siapkan hati kita fokuskan hidup kita pada hari ini untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kita bersatu hati dan berdoa, haleluya. Yesus, terima kasih. Yang bersyukur Bapa kepadamu sebab oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh kembali untuk hadir ke rumah-Mu, untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan, untuk bersekutu dengan Engkau ya Allahku. Kiranya Tuhan, Kau tahu kerinduan hati kami Tuhan, biar Engkau melawat setiap kami pada siang hari ini. Kami rindu menerima pengurapan yang baru daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dari awal, pertengahan hingga pada akhir ibadah pada siang hari ini, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Engkau berkarya seluas-luasnya Tuhan pada siang hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami ucap syukur, kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita angkat pujian ini, Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita tengok dulu kanan kiri depan belakang, berikan salam sehati. Haleluya. Kita angkat pujian ini, kukan bangkit, nyatakan kemuliaan Tuhan bagi bangsa kita. Haleluya. Mari kita semua. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan dan segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari lagi katakan, mari kita semua. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan dan segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan
kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja, dialah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, menerangkan keadaan dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, beri pujian bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan dulu kembali Bapak Ibu. Kita persiapkan hati kita pada siang hari ini untuk masuk ke hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Oh, datanglah ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Kami rindu Tuhan akan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami rindu menerima urapan-Mu lebih lagi Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku Tuhan. Mengalir penuhi, Mengalir pulihkan, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang ya Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Lebih sungguh lagi katakan, datang ya Roh Kudus, penuhi kami. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, Mengalir ya Roh Kudus. mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sungguh lagi katakan, datang ya Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan
lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Allah. Haleluya. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, gawalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, gawalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalir
Glory bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji, disembah. Yesus, Yesus Tuhan. Kau Allah yang besar, Allah yang hidup. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu, kami agungkan, sebab hanya Kau yang layak. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Kami bawa dalam hati. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kau telah bangkitkan kami lagi Tuhan. Oh yes, biarlah api-Mu Tuhan terus menyala dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami boleh semakin bergairah dalam Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Oh ya, kami tidak mampu apa-apa Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Yes, kami perlu Engkau dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Oh Haleluya Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan.
Tuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Sungguh lagi katakan, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Bapa, sungguh kami memerlukan Engkau di dalam hidup kami, Tuhan. Ketika kami menjalani hari-hari kami, tidak ada kekuatan lain yang dapat menolong kami. Hanya Engkau, Roh Kudus, sebagai Parakletos yang akan memampukan kami untuk kami dapat menyelesaikan dalam setiap persoalan dan masalah di dalam hidup kami. Biarlah siang ini Engkau berbicara bagi kami semua, umat-umat-Mu yang hadir. Kami sungguh membuka hati dan seluruh hidup kami untuk mendengar suara kebenaran dari Bapa di surga. Sehingga suara yang kami dengar lewat firman-Mu akan menjadi sesuatu berkat yang besar, berkat yang baru untuk kami dapat raih pada hari ini. Urapi kami semua, umat-umat-Mu Bapa, urapi hamba-Mu secara khusus. Pakai menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi maksud dan tujuan Allah di dalam hidup setiap kami. Sehingga hari ini biarlah nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepadamu saat ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kita sungguh bersyukur sebab oleh anugerah Tuhan kita diberi kesempatan untuk kita dapat beribadah pada siang hari ini. Seperti biasa pada setiap bulan Juni GBI mencanangkan adalah sebagai bulan keluarga. Jadi hari ini kita juga akan berbicara tentang keluarga dengan tema adalah keluarga yang diurapi Roh Kudus. Saya percaya setiap kita memiliki keluarga kita masing-masing. Kalau yang namanya keluarga itu ada ayah atau suami, ada ibu atau istri, juga ada namanya anak-anak. Itu adalah satu keluarga yang lengkap. Nah, kita baca dulu Alkitab kita, buka bersama-sama dalam surat Kolose pada pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-18 sampai ke-25. Kolose pasal yang ketiga, ayat 18 sampai 25. Dengan tema perikop adalah hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Saya baca ayat 18, Bapak Ibu baca ayat yang ke-19. Ayat yang ke-25 kita akan baca sama-sama. Saya akan mulai 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan.
Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. 2:3. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Nah, di Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang keluarga yang diurapi oleh Roh Kudus. Keluarga merupakan unit terkecil ya dari kehidupan masyarakat. Dan keluarga merupakan satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan antara suami, antara istri dengan anak-anak, atau ayah, ibu, dan anak-anak. Kalau keluarga itu sudah terpisah-pisah, tidak lagi bersatu, itu bukan namanya sebuah keluarga. Tapi yang dimaksud dengan keluarga adalah satu kesatuan, satu unity yang tidak boleh terpisah-pisahkan antara suami, istri, dengan anak-anak. Gitu, ya. Nah, kalau satu orang diurapi dalam keluarga itu seharusnya ya, maka urapan yang diterima oleh seseorang akan berdampak kepada anggota keluarga yang lain. Misalkan, kalau ada seorang ayah atau seorang suami yang diurapi oleh Roh Kudus, maka pengurapan Roh Kudus itu harus dan itu pasti akan mengalir, mentransfer kepada anggota keluarga yang lain, yaitu antara istri dengan anak-anak mereka. Kenapa? Karena pengurapan Roh Kudus yang dialami oleh seseorang dalam sebuah keluarga tidak berhenti mengurapi hanya satu pribadi saja, tetapi pengurapan itu secara otomatis akan juga mengalir kepada anggota-anggota yang lain. Sehingga satu orang yang diurapi oleh Roh Kudus seharusnya semua keluarga mendapat pengurapan yang sama dari Roh Kudus. Dan itu menjadi kerinduan kita semua sebagai sebuah keluarga di dalam hidup kita masing-masing, bahwa kita adalah merupakan keluarga-keluarga yang diurapi oleh Roh Kudus. Saya tidak puas hanya saya saja dalam sebuah keluarga saya yang menerima pengurapan Allah. Saya tidak akan pernah merasa puas, dan saya selalu menuntut kepada Tuhan supaya Tuhan juga mengurapi istri dan anak saya. Kenapa? Karena itu merupakan satu bagian keluarga yang tidak boleh terpisah-pisahkan. Bayangkan saudara-saudara, kalau seorang ayah, seorang suami diurapi Roh Kudus, istri dan anak-anaknya berantakan. Ini tidak mencerminkan pengurapan Allah turun kepada keluarga tersebut. Tetapi kerinduan kita biarlah setiap kita yang hadir hari ini, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak muda, saya lihat banyak anak-anak muda, berdoa kepada Tuhan, minta supaya pengurapan Allah itu turun bagi keluarga kita. Bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi biarlah pengurapan Allah yang kita terima hari ini juga mentransfer keluarga kita, seluruh anggota keluarga kita. Baik ayah, ibu, adik kita, kakak kita, semua yang ada dalam keluarga kita mengalami pengurapan Allah yang sama. Saya tidak bangga ketika Allah mengurapi saya seorang diri, tapi istri dan anak saya tidak diurapi Tuhan. Itu bukan tujuan saya. Tetapi saya minta kepada Bapa, kalau Bapa mengurapi saya, maka Bapa juga akan mengurapi istri saya, Bapa juga akan mengurapi anak saya. Sehingga semuanya sama dalam kedudukannya. Tidak ada yang lebih hebat lagi di dalam keluarga. Istri diurapi, anak tidak diurapi, ayah, suami tidak diurapi, tidak demikian. Tapi kerinduan kita bersama adalah supaya setiap keluarga kita mengalami pengurapan Roh Kudus yang sama di dalam hidup ini. Itu baru keluarga yang keren kalau menurut saya. Untuk tetap bertahan dalam keadaan yang semakin tidak menentu di akhir zaman ini, kita membutuhkan urapan Roh Kudus. Jadi tidak ada keluarga yang kuat pada hari-hari ini, tidak ada keluarga yang cakap hari-hari ini tanpa pengurapan dari Roh Kudus. Kalau kita bicara tentang urapan itu adalah kemampuan atau otoritas yang diberikan Tuhan kepada kita untuk melakukan tugas atau tanggung jawab tertentu. Salah satu tanggung jawab itu adalah dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Karena keluarga itu kan harus dijalankan.
Dan ketika kita menjalankan keluarga kita masing-masing, ada terlalu banyak persoalan, ada terlalu banyak masalah, ada terlalu banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Dan satu kekuatan kita adalah ketika kita diurapi oleh kuasa Roh Kudus, maka kita akan mampu untuk menjalani, bahkan sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, dia akan mampu menjadi nabi, menjadi raja, menjadi seorang raja, nabi, dan fungsi ayah satu lagi, imam, akan mampu melakukan hal-hal seperti itu. Tapi tanpa pengurapan Roh Kudus, saya khawatir saudara-saudara, kita tidak akan bisa buat apa-apa di dalam kehidupan kita, di keluarga kita masing-masing. Tanggung jawab harus diselesaikan dengan baik. Setiap persoalan, masalah yang muncul dalam hidup kita harus kita jalani, harus kita lewati. Tidak mungkin kita menghindar dari setiap persoalan dan masalah yang terjadi. Kita tidak bisa menghindar dari setiap sakit penyakit yang harus kita alami di dalam hidup kita. Semuanya itu harus kita selesaikan dengan baik. Tugas-tugas kita, tanggung jawab kita dalam keluarga kita, dalam pelayanan, dalam kegiatan-kegiatan pekerjaan kita di dunia sekuler. Kita harus selesaikan semuanya dengan maksimal, dengan baik. Apa yang kita dapat lakukan itu tanpa kekuatan daripada Roh Kudus. Jika kita setia kepada tugas yang diberikan, jika kita setia kepada tanggung jawab kita, maka Allah akan memberikan tugas dan tanggung jawab yang jauh lebih besar dari apa yang sudah kita terima. Itu sebabnya saudara-saudara, jika kita setia menghadapi persoalan dan masalah, merupakan sebuah tanggung jawab yang harus kita lakukan dan kita selesaikan dengan baik selama kita hidup di muka bumi ini, maka Allah akan memberikan tanggung jawab kepercayaan yang jauh lebih besar dari apa yang akan kita raih di dalam hidup ini. Kita harus bertanggung jawab itu. Kita selesaikan. Makanya kalau ada pelayanan selesaikan pelayanan dengan baik, dengan maksimal. Ada tugas-tugas dalam pekerjaan, kita selesaikan semuanya dengan baik, dengan maksimal kita. Jangan asal-asalan menyelesaikan pelayanan kita, menyelesaikan pekerjaan kita. Kalau asal-asalan, kita juga mendapatkan juga nanti hasil yang asal-asalan. Kita percaya ya, tidak ada di tempat ini orang yang ingin mendapatkan hasil yang asal-asalan. Mereka mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Kalau sekolah pengen yang terbaik nilainya. Tetapi kadang-kadang orang lupa ya, orang tua lupa juga untuk memberikan kepada anak-anaknya harus nilai yang terbaik di sekolahnya. Tapi dia lupa karakter biasanya. Yang dijejelin juga anaknya tuh terus pengetahuan dunianya aja. Jadi anak saya punya teman itu luar biasa sekali. Dari pagi sampai malam, dia pulangnya malam sekolah, masih sekolah. Jejelin, les terus. Dari pulang sekolah nih les terus. Les bahasa Inggris, les komputer, sampai les piano, les terakhir les silat. Malam-malam, sampai jam 12 malam pulang. Wah, luar biasa sekali. Tapi adakah dia memperhatikan sisi yang lain ketika dia berhasil, tujuannya untuk apa sebenarnya? Dia rapotnya nilainya 11 semua, luar biasa. Tapi karakternya gimana? Perhatikan enggak? Apakah dia menjadi orang yang takut kepada Tuhan atau nanti menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Mengerikan, saudara. Jadi orang-orang tua diharapkan jika dalam satu sisi kita terus memacu anak-anak kita untuk memperoleh nilai yang terbaik di sekolah, tapi jangan lupa dalam sisi yang lain kita juga harus memacu mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan itu. Jangan berat sebelah, saudara, dijejelin terus. Dia dari mulai pulang sekolah sampai nanti malam. Jadi satu hari bisa 10 les dia selesaikan itu. Jenius sih ya, jenius. Tapi karakternya gimana? Ketemu orang gak nanya. Lewat ke depan orang, nendang muka orang, diam aja. Itu karakter lu sudah. Kenapa? Karena terlalu pandai dia. Terlalu mungkin kebanyakan les gitu. Jadi dia stres juga. Dia gak tahu harus etika berbuat apa dalam hidup ini. Hati-hati sebagai orang tua harus memberikan hal-hal yang seimbang menurut saya antara nilai-nilai
yang dia bisa raih, nilai-nilai akademinya, juga karakternya yang harus diperhatikan. Jangan menjadi anak-anak yang pandai tapi nggak punya karakter yang baik. Saudara-saudara, jadi urapan Roh Kudus akan memberikan kemampuan yang ekstra dalam hidup kita untuk kita dapat menyelesaikan setiap persoalan, setiap masalah, setiap tanggung jawab yang diberikan, setiap kegiatan apapun juga yang harus kita selesaikan, termasuk dalam pelayanan-pelayanan kita. Kemampuan Roh Kudus itu akan memberikan sesuatu yang ekstra. Nah, sekarang keluarga yang diurapi Roh Kudus akan menunjukkan ciri-ciri. Ini keluarga yang diurapi oleh Roh Kudus akan menunjukkan ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama adalah ada peran suami istri. Dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai 19 yang sudah kita baca tadi, saya akan bacakan perlahan-lahan supaya kita menyimak ayat-ayat ini. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ini ayat-ayat ini biasanya disampaikan di untuk ibadah pemberkatan pernikahan ya, ayat-ayat ini gitu ya. Tapi hari ini nggak apa-apa ya, kita belajar yang belum menikah ya, next ya, akan ke depan mempersiapkan. Yang sudah menikah ingat-ingat lagi, begitu maksudnya ya. Jangan ingin menikah lagi yang sudah menikah ya, tapi mengingat-ingat lagi gitu ya. Yang masih single belajar untuk next ke depannya kira-kira itu ya. Jadi keluarga yang diurapi Roh Kudus, ini ciri-ciri yang pertama adalah ada peran antara suami dan istri. Apa itu peran suami? Tadi sudah saya katakan, peran suami yang sangat penting sekali dalam sebuah keluarga adalah suami atau bapak ini berperan sebagai nabi ya. Nabi adalah artinya menuntun anggota keluarga mereka bagaimana menuntun dalam hidup dalam sebuah kebenaran Allah. Ini tugasnya, nggak main-main saudara. Jadi bapak-bapak hari ini yang hadir, yang sudah menjadi bapak-bapak, angkat tangannya, ada berapa banyak? Luar biasa, 300 orang kurang lebih yang sudah jadi bapak-bapak ya. Pastikan hari ini bahwa kita adalah sebagai seorang nabi di dalam keluarga kita masing-masing. Tugas nabi artinya adalah dia menuntun anggota keluarganya. Artinya menuntun istri dan menuntun anak-anaknya kalau sudah punya anak-anak. Kalau belum, menuntun istrinya kepada tujuan Allah, kepada kebenaran-kebenaran Allah. Makanya kalau seorang suami belum bisa menjadi nabi, ini keluarganya akan menghadapi terus masalah. Kenapa? Karena nabinya nggak berfungsi di dalam keluarga itu. Apalagi nabinya salah. Nabinya menjadi istri di dalam keluarga, menjadi nabi yang menuntun suami. Apakah ini masih terjadi? Ada. Tapi saya percaya bukan di keluarga di tempat gereja kita lokal di tempat ini ya. Di keluarga-keluarga gereja yang lain tuh suka masih ada. Istrinya yang lebih dominan, istrinya menjadi nabi di sebuah keluarganya. Sehingga istrinya yang selalu menuntun suaminya melakukan kebenaran-kebenaran Allah. Ini peran dan fungsi yang terbalik. Kenapa? Kalau fungsinya udah terbalik, udah acak-adut kata orang Cikupa. Udah acak-acakan. Harusnya berfungsi yang suaminya, tetapi sekarang kebalik. Yang berfungsi sebagai nabi adalah istrinya. Mana bisa sudah kebalik seperti itu. Tetapi seharusnya pastikan bapak-bapak, suami-suami yang hadir hari ini, kita sebagai nabi di keluarga kita. Artinya yang menuntun, yang mengarahkan anggota keluarga kita supaya mereka tetap setia percaya kepada Tuhan, mereka tetap antusias di dalam hidup mereka melakukan kebenaran-kebenaran Allah. Itu fungsi suami. Jadi pastikan kalau hari ini ada suami-suami yang belum berfungsi secara maksimal kenabiannya, ingatkan oleh istri-istrinya masing-masing
Bapak atau Papa belum berfungsi ini sebagai nabi. Kenapa? Karena nggak pernah nuntun. Malah yang ngingetin ibadah tiap minggu saya terus gitu. Biasanya begitu ya. Ada istri-istri ngingetin suaminya. Pak bangun Pak. Ayo kita ibadah, itu diingetin setiap minggu. Masa setiap minggu diingetin terus. Kayak orang udah lupa segalanya akhirnya begitu ya. Ini kebalik nih. Tetapi seharusnya adalah fungsi sebagai seorang ayah ini adalah dia berfungsi sebagai nabi. Dia harus menuntun. Dia harus mengarahkan gitu. Kemana sih keluarga itu seharusnya melakukan apa yang harus dikerjakan oleh keluarga itu. Kecuali mungkin istrinya sudah bertobat, suaminya belum percaya. Nah, ini persoalan kan yang muncul. Kenapa nanti fungsi kenabiannya nggak akan berlaku, tidak akan terjadi. Gitu. Sebab itu istri harus bekerja keras dengan ekstra sekali supaya mengembalikan fungsi suami menjadi seorang nabi di dalam keluarganya. Peran suami yang kedua adalah selain nabi, dia sebagai imam. Imam itu artinya mengayomi, ya. Memelihara, apalagi melindungi, bertanggung jawab kepada keluarganya. Ini adalah fungsi dari peran sebagai seorang suami. Jadi jangan sampai suami menyerahkan segala sesuatu kepada istrinya. Sampai ada orang yang berkata bahwa genteng bocor aja istri yang naik. Suami cuma ngeliatin aja di bawah. Ini terbalik fungsinya ini. Ya, jadi pastikan hari ini peran suami sebagai imam dalam keluarganya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah peran suami dalam sebuah keluarga yang diurapi oleh Roh Kudus. Dia sebagai raja, artinya memimpin, bukan memerintah. Banyak kali para suami menafsirkan ini sesuatu yang keliru. Kalau dia sebagai raja atau king di dalam keluarga itu, tugasnya hanya memerintah aja. Merintahkan istri, merintahkan anak-anak, setiap hari tinggal tunjuk tangan gitu ya. Kamu ini, kamu kesini, kamu lakukan ini. Itu memerintah itu. Tetapi yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, bahwa peran suami dalam sebuah keluarga sebagai raja adalah dia yang memimpin. Mau dibawa kemana nih keluarga nih? Apakah keluarga kita mau dibawa mendekat kepada Allah, atau keluarga kita mau dibawa menjauh daripada Allah? Itu kan sebuah pilihan di dalam hidup kita yang harus diputuskan oleh suami. Jadi beri kesempatan kepada para suami, ibu-ibu yang ada, bahwa suami harus memutuskan segala sesuatu. Walaupun kelihatannya kadang-kala kan suami agak lambat, gitu. Karena kenapa? Karena bukan terlambat berpikir, tetapi dia harus berpikir ulang apa yang harus dilakukan. Jadi suami mau tidak mau harus memutuskan sebuah persoalan, sebuah masalah, sebuah keputusan yang harus diambil dalam sebuah keluarga. Ketika peran suami berlaku dalam sebuah keluarga seperti ini, dia menjadi nabi, dia menjadi imam, dia menjadi raja, maka pengurapan Allah akan turun dalam keluarga itu. Jangan ada lagi fungsi-fungsi yang terbalik-balik. Mana peran istri, mana peran suami, kebalik-balik semuanya. Sehingga kita akan sulit menerima pengurapan yang Allah berikan. Tadi peran suami, sekarang peran istri. Peran istri yang pertama adalah sebagai penolong. Dia sebagai penolong, ya. Ada seringkali diplesetkan sebagai perongrong. Jangan sampai istri menjadi perongrong, gitu. Ya, ini beda sekali antara yang satu penolong dengan yang satu perongrong, kan begitu, ya. Tapi kita percaya istri-istri yang baik adalah istri-istri yang menolong sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi ini peran istri, dia menolong, dia sebagai penolong suami, bukan suami tetangga yang ditolong, tapi suaminya yang ditolong. Kenapa? Karena kita percaya kalau seorang penolong itu memiliki kekuatan yang lebih dari yang ditolongnya. Sehingga istrilah yang mampu menolong suami dalam segala keadaan yang dilakukan, dihadapi oleh suami ini. Artinya suami lemah, ya. Istri itu lebih kuat, dia bisa menjadi seorang penolong di dalam sebuah keluarga. Kadang-kadang dalam menghadapi perjalanan kehidupan ini suami oleng, ya.
Kadang-kadang ada keputusan-keputusan yang akan sulit sekali diambil pada saat itu, dan istrilah yang akan memberikan masukan-masukan, yang juga akan memberikan saran-saran, sehingga keputusan yang diambil suami menjadi keputusan yang kuat, jadi keputusan yang bulat. Jangan sebaliknya, udah ada keputusan suami dirongrong sama istri, dibolak-balikin, ya. Akhirnya keputusan suami menjadi oleng, dan apa yang diputuskan nggak terlalu maksimal, gitu, ya. Jadi pastikan hari ini para istri menjadi penolong di dalam kehidupan keluarga untuk suaminya. Peran istri yang kedua adalah dia sebagai pendamping, harus didampingi. Gitu. Artinya bukan ke pasar didampingi, ke kantor, kerja juga didampingi, itu ya. Kemana-mana terus didampingi, bukan seperti itu. Karena saya melihat ada orang yang kerja suaminya itu didampingi suaminya. Saya iseng-iseng tanya, kenapa sih selalu didampingi? Apa kerjanya bareng? Gitu ya, kemana-mana bareng. Enggak, karena kalau enggak didampingi, karena suami saya suka lihat kiri dan kanan. Itu bahaya katanya. Harus didampingi terus. Wah, ini artinya pendampingan yang agak salah gitu ya, bukan masalah seperti itu ya. Suka lirik kiri, lirik kanan, akhirnya suaminya harus tetap berada di sampingnya supaya mata suaminya tidak melihat ke kiri dan ke kanan. Tapi sebagai pendamping adalah dia harus juga sama-sama ya untuk memberikan usulan, untuk memberikan masukan, saran kepada suaminya agar setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh suaminya adalah keputusan yang tepat, tidak salah. Dan yang terakhir adalah peran istri di dalam sebuah keluarga adalah dia sebagai pengatur rumah tangga ya. Dia harus mengatur rumah tangganya. Seperti apa, harus rapi keluarganya gitu ya. Itu peran istri itu. Biasanya kan peran suami enggak seperti itu ya. Peran suami lebih sikap suami kan cuek begitu biasanya. Apalagi di rumah, begitu pulang dari kantor mungkin taruh sepatu di mana, taruh pakaian di mana, tapi istri kan yang mengatur semuanya itu. Itulah sebabnya diperlukan seorang istri menjadi pengatur dalam keluarganya, rumah tangganya. Saya tidak bisa membayangkan kalau seorang istri nggak bisa ngatur rumah tangganya. Maka tiap hari adanya di rumah tetangga sih, ngobrol, ngerumpi, gosip begitu. Jadi rumah tangganya acak-acakan. Tidak, tetapi Alkitab menginginkan bahwa seorang istri menjadi pengatur dalam sebuah keluarganya. Walaupun dia bekerja istri itu ya, walaupun melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, tetapi jangan pernah ditinggalkan fungsi istri sebagai seorang pengatur dalam sebuah keluarganya. Sehingga kita bisa lihatlah keluarga-keluarga yang istrinya bisa ngatur keluarga atau nggak bisa ngatur gitu ya. Waktu kita datang ke rumahnya, kita bisa lihatlah apa yang akan terjadi di sana. Saya pernah lihat, saya pernah kunjungan, kok kenapa pakaian semua ditaruh di tempat tidur? Nggak tahu pakaian bersih apa pakaian kotor ditumpukin sampai luar biasa seperti Gunung Semeru di sana. Waduh, ini gimana ini naruh kemana-mana gitu, ya. Naruh sepatu, ada yang sepatu di atas kulkas. Kalau sepatu baru sih mungkin masih dimaklumi ya. Tapi sepatu bekas pakai masih taruh di atas kulkas begitu. Tapi saya tidak sempat membuka sih, jangan-jangan juga ada isinya, ada sepatu bekas di dalam kulkas itu ya. Nah ini tergantung dari pengaturan dari seorang istri ya, diperlukan untuk mengatur keluarganya bagaimana caranya supaya keluarganya bisa tertib. Kan setiap keluarga memiliki aturan-aturan yang berbeda ya. Untuk mengatur anak-anak bagaimana caranya, kalau dia pulang sekolah harus jam berapa, dia ada di rumah, harus ke rumah orang, itu ada waktunya. Saya masih lihat ya, ada orang mau lepaskan anak-anak, itu dari terbit matahari sampai terbenamnya, sampai nginep di rumah orang beberapa hari, kok bisa gitu. Ini gimana cara mengatur keluarga itu? Kita harus ada aturan-aturan yang tertentu ya, aturan-aturan yang baik supaya mengatur mereka ke depan, sebab itu. Karena masa depan mereka kan masih panjang. Kalau kita tidak diatur dengan baik ya hari-hari ini, akan kebawa dampaknya nanti gitu. Jadi betah di rumah orang dibanding di rumah sendiri kan bahaya seperti itu. Repot ya. Kalau seorang anak sudah betah di rumah orang dibanding rumah sendiri gitu. Kalau prinsip saya enakan di rumah sendiri walaupun gubuk juga nggak apa-apa gitu. Dibanding rumah orang yang bertingkat 12 mungkin ke atas di sana, tapi rumah orang, saya nggak betah. Yang betah rumah sendiri, walaupun sederhana,
walaupun ini memang dipercayakan Tuhan, itu yang harus kita syukuri gitu ya. Jadi kembali ke pengaturan keluarga kita masing-masing, seorang istri perannya penting tuh untuk mengatur anak-anak. Bagaimana caranya mereka ada di rumah, main silakan berapa jam keluar gitu. Saya sejak kecil diatur sama orang tua seperti itu. Kalau keluar jangan lama-lama, main jam segini, harus bilang juga ya, mainnya tujuannya kemana, jam berapa harus pulang, tepat gitu. Sampai sekarang ya alhamdulillah ya, saya bisa tepat waktu gitu ya. Kalau janji sama orang ya diusahakan semaksimal mungkin. Kalau janji jam 7, datang jam 7, minimal geser-geser 15 menit. Jangan janji jam 7, datang jam 12 gitu. Kenapa? Karena setelah diselidiki rupanya kelakuannya sejak dulu sih, sejak anak-anak seperti itu, dibiarkan aja gitu ya. Mau pulang jam berapa sekolah, yang penting masih hidup katanya begitu. Yang penting pulang hidup lah. Mau jam berapa juga dia pulang. Wah, ini pengaturan dari keluarga itu penting bagi kehidupan masa depan anak-anak kita. Ya, jadi pastikan hari ini sebagai istri-istri harus bisa mengatur keluarga kita masing-masing secara maksimal, sehingga ketika peran suami dan istri berlaku dalam sebuah keluarga, maka pengurapan Roh Kudus akan turun dalam keluarga tersebut. Dalam keluarga, suami dan istri perlu mengingat peran masing-masing yang harus dijalankan. Mintalah Roh Kudus agar suami diurapi sebagai kepala yang mengasihi istri dan tidak berlaku kasar terhadapnya. Demikian juga istri meminta agar diberikan kekuatan dalam perannya sebagai penolong yang tunduk sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Makanya ada yang bertanya kepada saya, suami dulu apa yang mengasihi, apa istri dulu yang tunduk? Itu akan sulit dijelaskan. Kenapa kalau kita nanti membahas tentang ayam dulu apa telur dulu yang ada, kan susah. Jadi dua-duanya yang harus sama-sama. Jadi jangan nunggu istri, jangan nunggu dulu kepada suami, suami jangan nunggu dulu istri tunduk baru mengasihi, enggak begitu. Ketika dua-duanya sadar antara suami dan istri perannya masing-masing, maka disitulah akan terjadi sesuatu yang dapat kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi suami-suami jangan menuntut istrinya dulu, dan istri-istri jangan menuntut suaminya dulu. Pokoknya harus mengasihi dulu baru saya tunduk, nggak bisa begitu. Ya, suami juga jangan menuntut istrinya. Ayo tunduk dulu, taat dulu baru saya mengasihi. Enggak ada. Tetapi dua-duanya menyadari dan harus dilakukan sehingga terjadi apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Suami semakin mengasihi dan istri semakin tunduk dan taat kepada suaminya, ya. Jadi suami dan istri harus saling mendoakan. Dalam keluarga jangan saling menghujat, tapi harus saling didoakan antara suami dan istri. Lepaskan pengurapan, lepaskan kasih, lepaskan berkat, gitu. Ya, itu yang harus dilakukan oleh suami istri. Dan jangan terlalu menuntut kepada pasangan kita. Suami-suami jangan terlalu banyak menuntut istri, dan istri jangan terlalu banyak menuntut kepada suami. Pusing nanti keluarga itu. Tetapi harus semakin, masing-masing pribadi harus semakin introspeksi diri. Apakah saya sudah melakukan fungsi saya? Apakah saya sudah melakukan peran saya dengan maksimal? Itu yang harus selalu dimunculkan dalam hidup kita. Bukan kita menuntut kepada pasangan kita. Kalau kita menuntut kepada pasangan kita, maka saya khawatir kita nggak akan pernah terpuaskan. Rasa kecewa mah iya datang. Tetapi waktu kita terlalu sering kali mengintrospeksi diri kita sudah benar belum sih? Saya udah mengasihi istri belum sih? Istri juga saya sudah tunduk belum ya kepada suaminya itu? Ya, hal-hal yang perlu terus dilakukan oleh pasangan suami istri dalam keluarganya. Karena waktu kita menuntut banyak, maka kita akan kecewa banyak. Yang kedua, ciri-ciri keluarga yang diurapi Roh Kudus, yang kedua adalah anak-anak menaati orang tuanya. Dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 tadi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi biarkan anak-anak semua yang ada di tempat ini ya, kita juga termasuk masih anak ya, semakin taat ya hari-hari ini, semakin hormat, semakin mengasihi orang tua kita. Selama mereka masih hidup. Kalau mereka sudah tidak ada, nggak ada artinya lagi kita hormat, kita taat, bohong itu ya. Makanya saya seringkali orang-orang keturunan gitu ya,
setelah meninggal nih, wah luar biasa. Kalau dia pakai sembayangan, dia pakai apa namanya, dia peringatan kepada orang tuanya, segala sesuatu yang nggak ada diada-adain. Nggak punya duit, dia sampai ngutang ke tetangganya buat beli suguhan untuk orang tuanya. Katanya mereka berbakti kepada orang tua, mereka sungguh-sungguh mengasihi orang tua. Itu omong kosong menurut saya. Tetapi bukti kita mengasihi kepada orang tua kita, kita taat kepada orang tua, waktu orang tua kita masih hidup, itu kesempatan tuh. Kalau sudah mati, sudah meninggal, nggak ada alasan lagi kita mengasihi orang tua kita dengan sembayangan yang luar biasa, kita berikan hal-hal yang enak, yang hidup, yang dulu hidup nggak dibelikan. Orang masih hidup dulu minta orang tua kita mungkin hal-hal yang sederhana, kita nggak beliin. Begitu sudah meninggal, baru kita membuktikan kepada orang lain bahwa kita adalah orang yang mengasihi orang tua kita, memberikan yang terbaik. Kalau sembayangan itu dulu belum pernah dimakan, mungkin dikasih tuh. Dulu mungkin belum pernah makan anggur, buah anggur, sekarang dibeliin orang tua yang sudah meninggal. Itu anak adalah anak yang bohong menurut saya itu, ya, berbohong. Dia tidak mengasihi orang tua. Jadi seorang anak yang mengasihi orang tua adalah selama orang tua kita masih hidup, kita kasihi dia. Dengan ketaatan kita, dengan rasa hormat kita, dengan ketundukan kita, dengan kepatuhan kita terhadap orang tua. Walaupun orang tua kita melakukan hal-hal yang mungkin salah, tetapi namanya juga orang tua. Penghormatan tetap harus kita lakukan. Ketaatan kita kepada orang tua harus menjadi bagian penting di dalam hidup kita sekalian. Jangan kita bisa menghormati orang lain, orang tua kita tidak bisa kita hormati. Menurut saya keliru, sangat keliru seperti itu. Jadi hormatilah orang tua kita. Kita semakin taat kepada orang tua kita, kita semakin mengasihi kepada orang tua kita. Kita menjadi anak-anak yang terbuka, menjadi anak-anak yang jujur, menjadi anak-anak yang ramah di dalam kehidupan. Ini selama orang tua kita ada ini. Lakukan sopan santun, memiliki etika yang baik dalam sebuah keluarga, menghormati ayah, menghormati ibu, dengan kata-kata kita, ya. Kepada orang tua ngomongnya jangan kasar, ya. Pada anak-anak saya peringatkan, yang baiklah, ucapan kata-kata yang baik kepada orang tua kita. Jangan berlaku kasar orang tua, ya. Kata-kata yang sopan kepada orang tua kita, karena mereka yang menuntun kita, yang memelihara kita, ya, yang telah melahirkan kita sejak dari bayi sampai merawat sampai hari ini. Kalau kita tidak bisa menghormati orang tua kita, saya khawatir nanti anak-anak kita tidak menghormati kita, gitu. Itu kan berlaku hukum tabur tua, ya. Kalau kita ingin dihormati oleh anak-anak kita, maka hormatilah orang tua kita dalam hidup ini, gitu. Jangan kita tidak menghormati orang tua, kita ingin dihormati nanti oleh anak-anak kita. Agak susah menurut saya itu. Nah, ayat ini menegaskan panggilan terhadap anak-anak untuk taat kepada orang tuanya di dalam segala hal. Tentu saja dalam hal-hal yang positif dan membangun. Hal ini bukan saja akan membuat keharmonisan sebuah rumah tangga, tetapi juga merupakan hal yang indah di dalam Tuhan. Jadi menaati orang tua menjadi sulit karena mereka juga memiliki kekurangan, tetapi dengan urapan Roh Kudus hal ini dapat dilakukan. Wah, luar biasa sekali. Jadi pastikan anak-anak yang hadir pada hari ini, ya, kita tetap menghormati orang tua kita, ya, menyayangi, mengasihi orang tua kita, gitu. Mentaati dalam segala hal tentunya yang baik, yang positif, yang orang tua berikan kepada kita. Roh Kudus akan memberikan kemampuan dalam seluruh area kehidupan kita, ya, untuk supaya menjadi anak-anak yang bisa mentaati dan bisa menghormati kepada kedua orang tua kita selama mereka masih hidup. Karena dia, Roh Kudus, sebagai penolong dalam hidup kita sekalian, sebagai parakletos. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimana ciri-ciri sebuah keluarga yang diurapi oleh Roh Kudus. Yang ketiga, ayah mengasihi anaknya, ya. Kolose 3 ayat 21 berkata, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu supaya jangan tawar hatinya." Jadi seorang ayah dipanggil untuk tidak menyakiti hati anak-anaknya. Sakit hati yang tak terselesaikan akan membuat tawar hati anak-anak dan merusak hubungan di dalam keluarga. Jika
telah terjadi hubungan yang renggang antara orang tua dan anak karena sakit hati, mintalah pimpinan Roh Kudus agar pemulihan terjadi. Itu sebabnya Bapak-bapak, jadilah Bapak yang baik ya. Bapak yang menjadi teladan bagi keluarganya. Saya tidak bisa membayangkan kalau Bapak-bapak nggak menjadi teladan bagi keluarganya ya. Kenapa? Karena ibadahnya nggak pernah, malas ke gereja, baca Alkitab enggak, berdoa enggak juga gitu ya. Malas-malasan di rumah, gimana mau jadi teladan bagi anak-anaknya. Nyuruh lagi sama ke istri sama anak-anaknya, udah ke gereja aja kamu. Rajin-rajin ya. Karena sekolah minggu ikut yut ya. Papa di rumah aja. Wow. Ini gak jadi teladan ini. Jadi kalau hari ini ada di antara kita bapak-bapak, suami-suami yang tidak berfungsi secara maksimal, bertobatlah. Karena hari ini adalah hari terakhir dalam kehidupan kita, ya. Jadi jadilah bapak yang baik. Bapak yang menjadi teladan bagi anggota keluarga kita. Jadilah bapak yang mewarisi iman bagi anak-anak. Kalau warisan-warisan yang lain mah urusan nomor sekian lah. Tapi nomor satu nih warisan iman nih yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Kalau warisan apartemen, warisan rumah, mobil mewah, udah belakangan aja dulu. Nomor 2 bisa nomor 3, nomor 4 sekian ya. Tapi warisan iman ini nomor 1 nih. Kenapa? Karena perjalanan kehidupan anak-anak kita ke masa depan mereka masih panjang. Kalau kita salah mendidiknya, maka mungkin mereka sukses, berhasil dalam duniawinya, tetapi tidak berhasil dalam rohaninya. Kan ngeri. Untuk apa kita mencapai seluruh muka bumi ini, seluruh kekayaan dunia kita raih, tetapi kita binasa nantinya. Banyak kan seperti itu. Orang yang berhasil dalam segi duniawinya, kaya diberkati Tuhan, mungkin luar biasa dia sukses, akhirnya pamer-pamer doang hidupnya. Ingin memamerkan aja kekayaan dia, nggak pernah bikin apa-apa untuk Tuhan itu ya. Jadi inilah yang pentingnya adalah bahwa kita harus mewarisi iman kepada anak-anak kita. Saya bilang kepada anak saya, papi nggak bisa mewarisi apa-apa karena nggak punya harta, nggak punya kekayaan. Tapi yang papi bisa warisi adalah warisan imannya, supaya dia bertumbuh. Semakin percaya kepada Tuhan kan tidak mustahil. Kalau orang yang setia kepada Tuhan itu diberkati Tuhan kan tidak mustahil itu. Tetapi kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, diberkati Tuhan itu tanda tanya menurut saya. Nantinya akan jadi apa dia dapatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini pesan yang sangat kuat bagi kita. Mari kita warisi iman kepada anak-anak kita. Dengan warisan iman itu kuat sampai nanti mereka menjalankan hari-hari depan mereka menjadi orang yang takut kepada Tuhan, itu yang penting. Bukan menjalani hari-hari mereka dengan bawa Lamborghini, bukan. Itu mau urusan yang selanjutnya lah. Setelah mereka percaya dulu menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Sebagai bapak harus lembut tapi tegas. Ya, jadi saya pastikan hari ini bapak-bapak yang hadir, kita harus lembut tapi tegas, bukan lembut dan lembut. Nanti anak kita jadi kurang ajar kalau kita lembut dan lembut. Kita nggak boleh menjadi seorang bapak yang tegas dan tegas. Wah, mereka menjadi anak-anak yang berontak nanti. Jadi sebagai bapak-bapak pastikan, sebagai suami hari ini yang hadir, pastikan kita adalah harus menjadi bapak yang lembut tapi tegas di dalam keluarga kita masing-masing. Ya, kata-kata kita nggak boleh kasar kepada anak kita, tapi tegas. Kalau misalkan, iya jam sekian harus gitu ya. Saya janji sama anak saya main dijemput jam berapa? Jam 5 ada gitu. Harus tegas ya. Jadi ya juga anak saya harus tegas juga, harus konsekuen ya. Kalau janji jam 5 harus selesai gitu ya. Jadi enak seperti itu. Jam berapa pulang? Jam 7, saya pasti dan jam 7 ya. Gak mungkin saya kelewat-lewat terlalu, kecuali macet total ya. Ya bisa diatur, nggak bisa kita ngatur begitu. Jadi bapak-bapak pastikan hari ini jangan menyakiti hati anak-anak, tetapi kita harus bersikap lembut tapi tegas dalam hidup. Yang terakhir adalah cara supaya keluarga kita masing-masing tetap diurapi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah buka hati untuk Roh Kudus. Doa kepada Roh Kudus, Roh Kudus, urapi keluarga kami, urapi suami, urapi istri, urapi anak-anak kami dengan kuasa Roh-Mu.
kerinduan kita masing-masing ya, setiap keluarga, anggota keluarga kita. Makanya kalau ada mesbah keluarga tuh ikut tuh. Itu bagus buat pengurapan Allah kita terima. Kan setiap minggu ada itunya, ada slide-nya ya, ada pengumumannya gitu ya. Tapi saya masih lihat, waduh berapa persen ini jemaat Tuhan yang masih ikut nih, kemana ini sebagian besar gitu. Apakah punya mesbah sendiri masing-masing di rumah? Kalau itu sih bagus sih. Tapi lebih bagus lagi kalau bergabung bersama-sama. Supaya minta pengurapan gitu. Jangan disepelekan hari-hari ini ya, pengurapan Roh Kudus itu. Jadi buka hati untuk Roh Kudus. Yang kedua, bangun menjadi keluarga ilahi. Keluarga yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Keluarga yang berdasarkan kehidupannya, kebenaran-kebenaran Allah itu harus kita bangun itu, bukan hal-hal yang lain untuk membangun keluarga kita ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, cara supaya keluarga kita diurapi Roh Kudus adalah menjadi keluarga yang dipimpin oleh Roh. Roh yang memimpin, bukan kedagingan. Bukan keinginan-keinginan kita setiap hari, tetapi pastikan bahwa keluarga kita adalah keluarga yang dipimpin oleh Roh, sehingga membebaskan Roh Kudus untuk bekerja secara sebebas-bebasnya, menyatakan kehendak Bapa. Dengan apa? Dengan percaya 100% kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, bahwa keluarga kita ada dalam perlindungan kuasa darahnya. Percaya kepada Tuhan ya. Hidupi kebenaran dalam keluarga dan serahkan keluarga kita pada Roh Kudus. Sehingga saya percaya saudara-saudara, keluarga kita adalah keluarga yang diurapi oleh Roh Kudus. Dan ini menjadi kerinduan bagi kita sekalian. Ketika keluarga kita adalah keluarga yang diurapi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan bekerja secara maksimal dan kita boleh melihat, bahkan bisa menikmati setiap apa yang dilakukan oleh Tuhan bagi keluarga kita masing-masing. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita pada siang ini. Ora masih kata para. Terima kasih Tuhan Yesus. Ora pasti kita para sekarang. Kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Yes Bapa. Tuhan aku siap. Amin. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu. Kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan aku siap. Yes. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Kasih Bapa. ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Katakan, Tuhan aku rindu. Haleluya. Tuhan aku rindu. Iya Bapa, kami rindu Engkau. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku
mengurapi saat ini. Rindukan Tuhan, Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini Tuhan, saat ini Tuhan, saat ini Tuhan. Inarabaya sikata parabaya sande, uralaya sikata pahata payase, inarahamaya dio, inaralamaya se, alabaya se. Kata-kata pada bayasi nena malamaya dialayasi. Yesus, haleluya, haleluya. Kita merindukan setiap keluarga kita masing-masing adalah keluarga yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Sebab itu berfungsilah, berperanlah sebagai suami, sebagai bapak, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak-anak, supaya pengurapan Allah turun bagi keluarga kita, sehingga keluarga kita masing-masing menjadi keluarga ilahi, keluarga sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Hari ini setiap keluarga yang rindu supaya diurapi oleh Tuhan, supaya menjadi keluarga ilahi, boleh angkat tangan kita. Kita akan berdoa bersama-sama minta supaya pengurapan Allah itu turun bagi keluarga kita masing-masing. Masih kata para. Bapa di surga, setiap keluarga yang hadir, baik sebagai suami, sebagai istri, maupun sebagai anak-anak, Bapak, kami merindukan keluarga kita adalah keluarga kami dilawat Tuhan, keluarga yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang kuat, keluarga yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga, dan nama Yesus Kristus semakin dipermuliakan. Lewat keluarga kami semakin banyak jiwa diselamatkan bagi Engkau. Roh Kudus bekerja secara sempurna, nyatakan kehendak Bapa yang sesungguhnya bagi keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, turunlah kuasa-Mu, anugerah-Mu yang sempurna. Berikan kekuatan ya Bapa, kami sebagai suami, beri kekuatan sebagai istri, beri kekuatan sebagai anak-anak untuk selalu taat menghormati orang tua kami, sehingga dalam hidup kami ada nama Tuhan Yesus Kristus yang ditinggi. Terima kasih Bapak, ulah masih kata para. Haleluya, terima kasih Bapak. Nyatakan kembali pujian ini, haleluya. Katakan Tuhan ku rindu. Pendoa syafaat bisa ke depan. Tuhan aku rindu, Haleluya. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu. Bapak Saudara, saya persilakan duduk. Rindulah, Mari kita angkat pujian ini sama-sama. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Kami rindukan pengurapan-Mu Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Lebih lagi kita rindukan sama-sama. Ku rindukan. Rindukan Amin Tuhan.
Kau hadir di tengah-tengah keluarga kami. Kau mengurapi keluarga kami Tuhan. Kami rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. 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 Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman yang luar biasa Tuhan pada siang hari ini. Setiap kami sungguh diberkati Tuhan. Setiap kami sungguh menerima pengurapan yang baru dari Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan hari ini keluarga lepas keluarga boleh mengalami pemulihan. Oh, pengurapan yang dahsyat dari Allah Bapa mengalir tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Makasih Yesus. Biar Engkau memberkati Tuhan para pasangan suami istri. Oh, biar mereka boleh memiliki hubungan yang dipulihkan Tuhan, hubungan yang harmonis. Oh, mereka boleh menjadi teladan di tengah-tengah anak-anak mereka. Dan kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, Engkau memberkati mereka. Oh, dari adik dan kakak mereka boleh memiliki hubungan yang dipulihkan. Oh, mereka boleh memiliki hubungan yang harmonis. Berkat Allah dicurahkan. Kami berdoa antara hubungan anak dengan orang tua. Kami berdoa Tuhan pada siang hari ini juga mengalami pemulihan yang luar biasa. Oh, kami boleh melihat Tuhan keluarga-keluarga boleh mengalami damai sejahtera dan sukacita dari sorga melimpah di tengah-tengah keluarga-keluarga Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat siang hari ini berkat-Mu dicurahkan untuk hamba-Mu secara khusus Bapak Gembala kami Tuhan. Oh, pengurapan yang dahsyat, hikmat yang dari Roh Allah boleh terus dicurahkan untuk hamba-Mu. Oh Bapak Gembala kami ini boleh selalu diberikan hati yang selalu bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Kami berdoa biar Kau pakai keluarga hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala, Ibu Gembala kami dan juga anaknya, berkati Tuhan. Oh, keluarga ini boleh menjadi teladan di tengah-tengah jemaat-Mu. Oh, setiap apapun yang hamba-Mu lakukan dan kerjakan buat selalu berhasil Bapak. Kami berdoa Tuhan, terima kasih. Kami juga bersatu hati berdoa buat Bapak Gembala Pembina kami. Berikan juga Bapak Gembala Pembina kami kesehatan yang melimpah. Oh, pengurapan hikmat terus dicurahkan buat Bapak Gembala kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat setiap staf gembala yang ada dan juga seluruh pelayan yang ada. Tuhan mengurapi setiap kami. Berikan kami kesatuan hati, berikan kami visi yang dari Tuhan, berikan kami hikmat. Oh, kami boleh selalu menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan Kau memakai setiap para pelayan di tempat ini dengan luar biasa. Mereka bukan hanya menjadi dahsyat di tengah-tengah gereja ini, tapi mereka juga menjadi dahsyat di tengah-tengah marketplace. Dimanapun mereka berada, dimanapun mereka ditempatkan, mereka boleh menjadi teladan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa sekali lagi buat keluarga-keluarga umat-Mu di tempat ini. Kami percaya pemulihan yang dahsyat, pengurapan dari Roh Allah boleh melimpah mengalir di tengah-tengah keluarga-keluarga yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa syafaat buat negeri kita. Kami bersyukur Tuhan buat Indonesia. Kami bersyukur buat negeri ini Tuhan. Oh, kami boleh lahir di tempat ini. Kami boleh tinggal di negeri ini. Kami begitu mencintai negeri ini dan kami berdoa bersama-sama Tuhan. Mengangkat suara kami. Kami berdoa biar Tuhan melawat negeri kami. Tuhan memulihkan keadaan negeri ini. Tuhan terus memakai bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang besar. Menjadi bangsa yang berdampak di tengah-tengah Asia, bahkan di seluruh dunia. Oh, kami berdoa Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pemimpin di negeri kami Tuhan, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua Tuhan, menteri-menteri yang baru juga terpilih kemarin. Kami bersatu hati berdoa biar Tuhan mengurapi mereka dengan luar biasa. Oh, roh yang takut akan Tuhan mengalir tengah-tengah mereka. Mereka boleh melayani masyarakat seperti melayani Tuhan. Oh, mereka boleh memberikan yang terbaik lewat pekerjaan mereka, lewat apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa setiap kebijaksanaan yang boleh diambil semua berdasarkan dengan
kemampuan dari Tuhan, semua berdasarkan dengan urapan dan hikmat dari Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan Indonesia semakin hari dipulihkan. Kami berdoa buat masyarakat Indonesia saat ini Tuhan, biar Tuhan juga berikan kemampuan, berikan kesejahteraan Tuhan. Oh, kami berdoa biar kemiskinan boleh dikurangi Tuhan di tengah-tengah negeri ini. Bahkan kami bakal melihat kemiskinan sudah tidak ada lagi di negeri kami Tuhan. Kami berdoa masyarakatnya mulai sejahtera, masyarakatnya boleh diberkati. Oh, pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa boleh diberkati Tuhan. Kami berdoa setiap pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan juga boleh diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat setiap aparat keamanan, TNI, Polri Tuhan, semuanya Tuhan. Kami berdoa bersatu hati biar Tuhan Kau berikan selalu kesehatan, kekuatan, hikmat. Oh, yang dari Tuhan, mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan roh yang takut akan Tuhan. Mereka boleh selalu mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat. Dan kami berdoa Tuhan, kekuatan yang dahsyat dari roh Allah melimpah atas para aparat keamanan negeri kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, jikalau saat ini mungkin kami boleh melihat bahan-bahan pokok makanan Tuhan boleh ada yang naik, dan kami berdoa bersama-sama dari tempat ini biar Tuhan Kau berikan kemampuan buat negeri ini untuk mengatasi semuanya. Biarlah memang jikalau ini adalah kehendak Tuhan, kami berdoa, kami percaya Tuhan yang akan memampukan masyarakat, Tuhan yang akan memampukan umat-Mu sehingga kami tidak kekurangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa biarlah melalui kebijaksanaan ini Tuhan, bahan-bahan makanan pokok apapun semuanya Tuhan boleh tersedia dan tidak ada yang langka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati umat-Mu, berkati masyarakat di negeri ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur sekali lagi buat siang ini Tuhan. Dan kami percaya kami pulang membawa berkat yang dahsyat dari-Mu. Dan sebentar kami akan berikan persembahan yang terbaik. Biar Tuhan Kau kuduskan, sucikan tangan-tangan kami. Kami mau belajar untuk memberi yang lebih baik lagi Tuhan dari hari-hari sebelumnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Haleluya. Kita persiapkan persembahan kita. Kita angkat pujian. Gandum anggur minyak. Haleluya. Masuk tahun perkenanan Tuhan, masuk tanah perjanjian, masuk tahun kelimpahan berkat-Nya bagi yang percaya. Masuk tahun perkenanan Tuhan, masuk tanah perjanjian, masuk tahun kelimpahan berkat-Nya bagi yang percaya. Kita akan mengalami mujizat-Nya, kita akan mengalami pemulihan-Nya, kita akan mengalami kelimpahan. Gandum anggur minyak, gandum anggur minyak, berkat-Nya melimpah. Kita akan mengalami mujizat-Nya, kita akan mengalami pemulihan-Nya, kita akan mengalami kelimpahan. Gandum anggur minyak, gandum anggur minyak, berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah.
Haleluya. Terima kasih buat persembahan Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Dan sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Bapak Ibu Saudara, ibadah raya minggu tetap berjalan normal seperti biasanya. Ibadah diadakan 2 kali jam ibadah. Bapak Ibu Saudara tetap menjaga protokol kesehatan selama berada di ruang ibadah gereja. Dan pastikan kita bersama-sama kembali memiliki spirit yang menyala-nyala untuk datang beribadah secara onsite di gereja GBI Citra Raya. Ada ibadah raya GBI Kairos Telaga Bestari yang dimulai pada hari Minggu tanggal 19 Juni pukul 17.00. Kami mengundang jemaat-jemaat Tuhan yang ada di daerah Telaga Bestari dan sekitarnya untuk menghadiri pertemuan ibadah raya ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya bahwa gereja lokal kita sedang membangun gedung sekolah minggu bagi anak-anak kita yang kita kasihi. Dalam kesempatan ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus mendukung program pembangunan gedung sekolah minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menabur untuk pembangunan gedung sekolah minggu ini, Saudara dapat memberikannya di rekening BCA di nomor 2741264643 atas nama Victor Saud P. Tambunan. Untuk informasi, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Bapak Coki Tambunan selaku Koordinator Pembangunan Gedung Sekolah Minggu GBI Citra Raya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus mendukung di dalam dana dan doa dalam pembangunan gedung ini. Ada informasi baptisan air yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus. Pendaftaran dimulai pada tanggal 12 Juni sampai tanggal 3 Juli. Pengarahan baptisan air akan dimulai pada tanggal 5 Juli, tanggal 12, 19, 26 Juli, dan sampai tanggal 2 Agustus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftar, segera menghubungi Bapak Effendi atau Saudara Edo di Sekretariat Gereja. Selanjutnya ada pertemuan Komsel Inti Online melalui aplikasi Zoom hari Rabu tanggal 22 Juni, tepat pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Seluruh staf gembala, ketua-ketua bidang, ketua-ketua Komsel, termasuk ketua-ketua Komsel yang ada di Youth wajib hadir dalam pertemuan Komsel Inti ini. Bapak Ibu Saudara, kami informasikan ada pertemuan gabungan Mesbah Doa Keluarga dan Doa 20-20-22 pada hari Senin tanggal 20 pukul 20 atau jam 8 malam. Kami mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan untuk hadir dalam pertemuan gabungan ini. Pertemuan ini melalui aplikasi Zoom. Link pertemuan akan kami share di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya. Jika Anda sedang alami tantangan iman dalam perkawinan, tantangan iman dalam keuangan, tantangan iman dalam pekerjaan, tantangan iman dalam pelayanan, jangan behave-mu, attitude-mu dicampur dengan yang negatif. Pikirkan yang manis, pikirkan yang sedap didengar, pikirkan yang mulia, pikirkan yang suci. Tetap positif, karena Tuhan tahu ujungnya. Gak bisa Anda melihat bahwa kasih Tuhan tergantung rekening bank Anda, karena kasih Tuhan itu jauh di atas. Pilih yang benar, pilih yang kudus, karena dari pilihan-pilihan lahir hal besar. Tolong katakan ya, pilih yang benar, engkau akan jadi kekuatan bagi yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami informasikan GBI Citra Raya akan mengadakan ibadah pasutri. Ibadah pasangan suami istri ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Riza Solihin. Oleh sebab itu kami mengundang Bapak Ibu beserta pasangannya dan Bapak Ibu yang single parent untuk mendaftar dan hadir dalam ibadah pasutri pada hari Sabtu tanggal 16 Juli. Pertemuan akan dimulai pada pukul 15.00 sampai dengan 17.00. Bapak Ibu Saudara bisa mendaftar di petugas ASER yang bertugas di meja depan, atau Bapak Ibu bisa menghubungi Bapak Hadi melalui nomor telepon 0812-8504-469. Mari Bapak Ibu segera mendaftar di ibadah pasutri ini dan raih berkat-berkat yang luar biasa. Bagaimana menjadi keluarga yang selalu harmonis di dalam Tuhan dan dipakai Tuhan menjadi keluarga yang berdampak. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya mohon waktunya sejenak saja untuk menyampaikan perkembangan laporan penggalangan dana untuk pembayaran termin yang ke-7. Ya, sudah ditampilkan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk pembayaran termin yang ke-7 di akhir bulan Juni ini, dana yang kita butuhkan adalah sebesar 45 juta rupiah.
dan saldo kas, perkembangan dari saldo kas dana kita sampai tanggal 15 Juni 2022 itu puji Tuhan ada sebesar Rp23.905.500. Dan puji Tuhan juga kita masih ada kekurangan dana sebesar Rp21.094.500. Nah, mari Bapak Ibu Saudara terkasih, saya di sini mengajak kita semua untuk sama-sama kita menabur, sama-sama kita terbeban dan sama-sama kita bergotong royong untuk mencukupi kebutuhan dana termin ke-7 ini di akhir bulan Januari ini. Demikian laporan perkembangan penggalangan dana yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk menutup ibadah kita, saya serahkan pada hambanya. Ya, salam semuanya, diberkati Tuhan siang hari ini. Amin. Luar biasa. Mari kita minta urapan Roh Kudus memenuhi kehidupan keluarga kita, ya. Kita akan menikmati berkat-berkat Allah yang luar biasa, damai sejahtera yang Allah sediakan itu akan melimpah dalam hidup kita. Karena semua diurapi Tuhan dan mengerti akan perannya masing-masing di dalam kehidupan keluarga, baik sebagai suami, istri maupun sebagai anak-anak. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Hambanya Bapak Gembala kita sudah memberkati kita semua pada kesempatan siang hari ini. Kita bersama-sama berdiri, kita akan akhiri ibadah ini, kita naikkan pujian kita, ku naikkan syukur padamu Yesus. Haleluya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Dan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa di surga. Segala hormat, puji, syukur kami naikkan kepadamu. Hari ini kami boleh menikmati berkat-berkat Allah. Kami boleh memuji, menyembah Engkau Allah yang kudus, Allah yang hidup, Allah yang selalu menolong dalam setiap kehidupan kami, hadir dalam setiap kehidupan rumah tangga kami. Kami rindukan urapan Allah mengalir atas keluarga lepas keluarga Tuhan, sehingga setiap kami dapat berfungsi sebagaimana kehidupan keluarga kami Tuhan. Baik kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, kami mengerti akan fungsi kami, tanggung jawab kami Tuhan. Sehingga kami percaya ketika kami mengerti akan peran kami masing-masing, maka kehidupan damai sejahtera itu akan melimpah dalam kehidupan kami.
Dan kami yakin berkat Allah mengalir atas setiap keluarga kami. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa. Oh Tuhan, kiranya Engkau mengurapi setiap keluarga lepas keluarga. Mengurapi kami semua Tuhan. Makasih Tuhan berkat firman-Mu yang luar biasa pada siang hari ini. Meteraikan dalam kehidupan setiap kami. Kami menghidupi akan firman-Mu. Hidup dalam pengurapan-Mu. Sehingga kami hidup di dalam tuntunan Roh-Mu ya Tuhan. Makasih Bapak, terima kasih. Berkati hamba-Mu, Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman pada siang hari ini. Engkau juga memberkati keluarga hamba-Mu. Pakai terus semakin dahsyat dalam keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala berkat kebaikan Tuhan hari ini. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kami kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kiranya tangan Tuhan yang akan terus menuntun kehidupan kami. Kami berjalan bersama Engkau ya Tuhan. Melakukan hal-hal yang dahsyat. Jadikan kami berkat di mana kami berada. Saatnya Engkau memberkati setiap kami. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Oleh sebab itu, renungkan firman Tuhan. Dengan taat dan setia engkau lakukan dalam kehidupanmu. Maka Allah akan memberkati engkau berlimpah-limpah dalam segala hal. Sehingga lewat kehidupanmu nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Lewat kehidupanmu banyak jiwa-jiwa akan menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu pulanglah dan terimalah segala berkat yang besar dari Allah Bapa di surga. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Roh Kudus yang akan menuntun hidup kita. Mulai siang hari ini sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.